Kembali lagi di podcast Kotak Masuk. Masuk. Aduh, gila ya. Di 2022 ini kita mulai yang baru nih Nick ya. Siap. Ini ada namanya Kotak Masuk. Nanti di episode 1 sama 2 juga bisa didengerin lagi. Nah, khusus episode 3 ini kita sudah ketemu sama satu narasumber kita. Halo. Halo. Kenapa lu cengar-cengir aja nih? Biasanya kita tag podcast sama cowok-cowok nih Bang. Iya. Sama nih suaranya nih kayaknya kalau di meeting kita di kantor kayak yang lama gue ya. Kantor lu yang lama. Iya, kantor gue yang lama kayaknya udah mau meeting ini nih, procurement. Procurement. Iya. Sekarang boleh dikenalin gak suaranya, namanya siapa? Halo. Manggil apa nih teman-teman ya? Kalau yang denger nih, Guys boleh. Guys ya. Hai guys and boleh. girls. Yoi, guys and girls. Guys and girls. Nama gue Putri. Gue umur nggak usah disebut. Nggak Mereka usah. pada tahu. Nggak Nanti penting, suruh nggak nebak penting. sendiri. Nah. Ya gue teman-temannya Niko dan Moses. Siap. Di sini mau diajak ngobrol apa nih, nggak tahu nih gue. Kaput, tapi sebelum kesana nih Iya. Kaput. Nih Kaput lagi nggak sibuk nih ya kira-kira ini nih kayaknya nih. Sibuk mah selalu. Cuman ini gue bikin gak sibuk demi lo berdua. Waduh, thank you banget. Oh, ya, Kaput. thank you. Karena Iya. nih kita nih di luar jam kantor loh. Harus ya. Kalau di jam kantor nggak mungkin. Nggak mungkin. Tetap profesional ya kita ya. Pasti. Iya. Ya pembahasannya juga nggak seringan ini kalau di jam kantor nih. Agak berat kalau Berat. apalagi Kak Putri datang, wah ini harus ada yang diputuskan nih Iya. biasanya nih. Seluruh orang kantor tuh nyari Kaput terus. Iya, makanya gue gak pernah istirahat, say gitu. Curhat, dikit. Nah kalau dari Kotak Masuk ini nih kita ngebahas tentang fenomena ya Nick ya. Ya. Fenomena. Yang kita rasakan setiap waktu gitu. Tapi sebenarnya kita pengen bedah lebih dalam gitu. Jadi nggak cuman kayak obrolan ringan, tapi juga kita pengen dalemin nih sebenarnya ada apa sih gitu. Terus kemudian apa yang kita bisa pelajarin gitu kan. Nah termasuk seperti kayak Kak Putri ini, kita kan punya nih job utama ya dari jam 8 sampai jam 5 gitu. Nah, Yes. cuman itu kan main job ya. Gue juga kenal Kapus kan udah cukup lama gitu, udah hampir 7 tahun ya. Yep. Dan gue tahu Kapus itu punya satu hobi dan satu histori pernah bermusik. Iya. Dan yang menariknya adalah belakangan nih lagi muncul lagi nih di Instagram gitu kan, Kapus main lagi gitu. Tapi memang agak beda sama yang dulu di waktu kapan tuh Kapus? Mungkin kalau boleh cerita sedikit ya backgroundnya waktu dulu tuh gimana sih bisa terjun di dunia band ya? Nggak tahu sebenarnya klasifikasi yang tepat tuh apa tuh? Klasifikasi siap. Klasifikasi apa klarifikasi gue nih? Klasifikasi. Klasifikasi. Boleh. Oke, gue dulu pertama kali ngeband itu, jangan sedih, umur tahun 94. Oh baru dong. Baru itu berarti kan kayak nggak lebih 5 tahun yang lalu ya. Ya kurang lebih. Gue tahun 94 itu pertama kalinya, emang salah satu teman gue itu kan berarti pas gue SMP. Silakan dihitung sendiri, teman baik gue SMP, dia punya studio musik di rumahnya. Oke. Kebetulan SMP gue itu dekat sama rumah dia. Jadi pada saat itu kita cewek-cewek segeng itu waktu SMP, kita itu mungkin pulang sekolah nggak nyari main ke mall gimana nggak? Kita emang agak-agak out of the box, kita milihnya main musik. Nongkrong, awalnya sih nongkrong di rumahnya dia, ngobrol-ngobrol, terus ada studio, kita ngapain ya? Oh bukan kayak cewek-cewek zaman sekarang ngeliatin buatin reels, joget-joget. Aduh, enggak ya? ya. Tahun 94 tuh masih Enggak. MARC, masih Belum muncul juga, MRC masih orang Amerika yang make mungkin Oh, dulu. gitu ya? Belum nyampe ke ini. Indo belum ya? Indo Belum. ya. Masih perjalanan. Oke. Terus ya udah dari situ nyoba-nyoba, kebetulan juga gue belajar gitar itu diajarin bokap gue awalnya, jadi otodidak. Ya udah kita ngumpul-ngumpul, ya lumayan ngumpul bermanfaat ya, selain bukan hanya sekedar nongkrong, ada studio, kita latihan, ya udah. Terus Alirannya apa Kak? Kalau pas ngeband itu zaman dulu kan alternatif ya. alternatif tuh Itu kan macam-macam tuh. Dulu ada Kayak- Rage Against the Machine udah ada. Wow. Terus ada President of United States of America, ada Elastica, zaman-zamannya Britpop juga gitu, nyampur lah gitu. bukan Westlife lah ya. Westlife kita mungkin suka juga, tapi emang nggak ke situ. Emang gak ke situ alirannya. Arahnya nggak ke situ. Boyzone, Westlife, The Moffat. Betul, arahnya nggak ke situ. Nggak ke sana ya. Nggak ke sana. Oke. Nah gitu yang agak-agak inilah kita distorsi lah ya. Oke. Dan Gitu. dan itu waktu itu zaman pas ngeband itu tahun 94 belum ada studio band, ada nggak sih nyewa banyak ya? Justru pada saat itu tuh semua cowok-cowok di SMP gue tuh pada berlomba-lomba untuk ngeband. Anjay.
Itu tuh bisa dibilang 90-an itu biangnya orang pada ngeband semua. Ya karena kan di saat itu kan ada Nirvana juga Ya lagi. ada Pearl Jam. Terus juga yang British Invasion, ada Oasis, ada Blur, Iya. ada Shad Seven gitu kan, semua tuh genre tuh dari grunge, Britpop. Karena Terus- sampai di tahun 98 tuh baru ada ska tuh. Ya, Alternatif, betul. habis itu ska, reggae. Iya Ya. gitu kan. Terus kan juga kan di saat yang sama kan ada musik-musik underground, ada HC, ada HC itu apa tuh? hardcore. Oh, Ada grindcore, ada apa gitu. Jadi tahun 90-an itu biangnya orang ngeband, semua genre tuh hampir ada menurut gue. soalnya kalau Kaput ngomong hardcore di tahun sekarang nih, gue langsung di otak gue BDSM. Oh. Iya dong. Makanya gue tadi HC apa itu? Klarifikasi dulu Iya, ya. Itu makanya. klarifikasi. Disclaimer men, bahasa anak zaman sekarang disclaimer. Itu untuk topik yang nanti mungkin ya. Nanti. Oke. Nanti. Lanjut Tik, lo mau nanya apa lagi? Iya, nah dulu kan band itu kan associated kan sama cowok ya. Gue pun dulu waktu di SMP sebenarnya nggak main, cuman Iya. banyak kan teman gue cowok-cowok tuh main band. Iya. Biasanya malah kadang-kadang nyuri-nyuri waktu sekolah gitu ke studio. Nah waktu itu apa yang lu dan teman lu pikirkan nih Kapus? Maksudnya kita cewek-cewek apa karena memang udah punya talent di sana musik berkumpul terus akhirnya yuk kita ngeband yuk gitu atau gimana tuh? Awalnya sih si teman gue yang punya studio ini ya, dia itu emang talented ya, dia bisa main drum, bisa main gitar. Wow. Nah yang lainnya belajar sendiri-sendiri aja, itu kayak tadi kayak gue diajarin bokap gue, akhirnya gue belajar sendiri, ngulik sendiri. Ya udah akhirnya kita emang barengan vibe-nya dapet, latihan berapa kali, terus ya udah terus kita sempat ikut festival band, juara, disitulah awalnya gitu. Dan lo paling banyak bawain musik apa Kaput? Maksudnya lo kan pas ngeband kan apakah bawa musik sendiri atau cover orang lain? Kalau dulu awal-awal pasti cover orang lain ya. Cover siapa? Oke. Itu tadi macam-macam dari si Rage Against the Machine, terus dari Elastica, Waduh. terus siapa lagi ya? Britpop sih kita nggak pernah bawain karena itu ada speciality-nya sendiri tuh band-bandnya. Terus apa ya, gue lupa. Green Day juga pernah. Green Day gue masih tahu nih. Iya. Kalau tadi ini zaman gua nih, ini zaman gua nih. Kalau Green Day Iya. langsung gue dapat. Green Day, Radiohead gitu-gitu. Gue kalau Green Day yang pasti gue masih denger di zaman-zaman SMA tuh Pop Rocks and Coke. Nah itu malah gue nggak dengerin. tuh. Waduh, berarti ini Green Day yang awal-awal nih. Justru gue Green Day awal-awal kan SMP. Gue Oh, SMP iya. 90 awal. Ya kita kan cuma beda setahun ya. Iya, 6 bulan kali. Gitu nih, menjawab tadi pertanyaan Niko, kenapa cewek-cewek? Ya itu aja, karena kita merasa mungkin nongkrong di mall itu bukan sesuatu yang appealing buat kita pada saat Not itu. your thing ya. Not our thing, dan kita bikin sesuatu deh atau enggak ngeband, ya udah. Ya. Nama bandnya dulu apa Kak? Dulu awalnya namanya Trakap. Trakap itu inisial nama personilnya. Misalnya Tetu Tate, Regina, Anissa, Kuteu, Atik, Putri. Oh, Tapi si Kuteu ini yang punya studio yang si drummer ini akhirnya nggak join lagi. Akhirnya diganti jadi Traksap. Kita tuh waktu lanjut kalau misalnya fast forward ke rekaman namanya jadi Traksap. Nah Traksap ini Bang Moses itu pernah masuk MTV. Ih, serius loh. Lumayan tahu. MTV Iya. On Sky. On Bukan. Sky atau MTV TV MTV nih? Asia sama MTV Indonesia. Yang bener. Benar. Bahkan sampai ngelahirin single dan cukup booming pada saat itu. Apa nih? Wah gila lo digig banget lo nih parah. Ini nih makanya kalau podcast kotak masuk nih emang bener deh ada Niko deh. Gimana Nik? Ya jadi ada ada dua sih single yang cukup hits, tapi sempat ngeluarin album juga ya Kaput ya. Ya. Cuman yang paling sering terdengar itu namanya Buaya Darat. Jadi bahkan sebelum zamannya, Oh, Mulan Jamila. nah itu udah ada Buaya Darat duluan sebenarnya. Sorry, way before Mulan Jamila. Ih, Mohon sadis. maaf, Tapi ini mohon dengan maaf. arti yang sama gak sih Buaya Darat ini? Sama kurang Sama lebih. kan? Lelaki Lelaki buaya darat. kan? Heeh. Emang laki-laki buaya, tapi memang wanita suka tas buaya, men. Iya. Susah. Gitu. Nah itu gimana Kapus? Biasanya bisa sampai masuk ke MTV, berarti kan pada saat tadi ada kompetisi menang itu kan berarti apakah ada scoutingnya gitu yang ngeliatin terus wah ini bagus nih, jadi ada yang mau produserin bikin album gitu. Oke, jadi waktu kita setelah menang festival band SMP itu, kita sempat latihan di daerah Kalibata namanya Sigata. Di situ tuh dulu cikal bakalnya juga orang-orang yang bekerja di bidang film. Sama Film? banyak, ya. Misalnya dulu ada yang produsernya film Ada Apa Dengan Cinta, itu udah di situ tuh. Gue main tuh di situ tuh nih. Jadi apa Bang? Jadi Ranggo. Oh, jadi Ranggo. Ranggo bukan Rangga. Jadi kalau Rangga kan mobil berhenti kan. Kalau gue ditabrak.
Oh, jadi Nah, itu ada di situ, produser juga di situ. Nah di situ kan juga ada studio band juga. Oke. Nah kebetulan kita kenapa di situ? Omnya salah satu personel kita tuh ngeband di situ. Jadi kita tuh kayak di bimbing untuk ngeband segala macam tuh di studio di situ. Nah di Sigata ini di Kalibata deket sama Jalan Potlot. Yang Slang. adalah markasnya Slang. Oke, Nah akhirnya karena tetanggaan, karena emang saling kenal juga, akhirnya mainlah si Mas Bim Bim sama adiknya Masto itu drummernya Kidnap Katrina. Dulu bandnya Anang. Nah terus ya udah mereka main, terus mereka pas kita lagi latihan mereka ngeliat kita latihan, ternyata suka nih si Mas Bim Bim sama si Masto nih adiknya. Akhirnya ini kok waktunya juga nggak lama, pokoknya tiba-tiba langsung kita ditawarin untuk rekaman. Under Potlot 14 namanya dulu. Oh itu kayak Jadi studio kayak recording company-nya company-nya. itu Potlot 14, undernya si Mas Bim Bim ya. Tapi itu label indinya mereka kan ya? Betul. Oke. Gitu ditawarin, ya udah kita gue inget kita itu rekaman cuma 1,5 bulan, 9 lagu. Itu zaman dulu masih analog ya. 9 lagu. 9 lagu. 9 lagu. 1,5 bulan di studionya Mas Indra Kadarsi. Personil Slang yang dulu, keyboard Slang yang dulu. Itu di daerah Patal Senayan. Kita recording pas lagi liburan naik-naikan dari SMP mau ke SMA. Gila. 1,5 Orang pada bulan. liburan, ini pada Oh kita rekaman. gas dulu, Sangat gas produktif rekaman, sekali ya. produktif, banget. alhamdulillah produktif. Parah. Terus. 1,5 bulan itu recording 9 lagu, ya udah rilis under Potlot 14. Setahun kemudian pas liburan lagi naik-naikan dari kelas 1 mau ke kelas 2 SMA, kita promotor Jawa Bali sama Slang. Wow, ya ini nih ada gue dapet satu Bocoran lo ya? Waduh gawat juga nih. gambar Jejak ada namanya digital. Traksap Radio Promo Tour Jawa Bali 1997, ada 97. Yogyakarta, Klaten, Solo, Salatiga, Pekalongan, Semarang, Malang, Surabaya, sampai Denpasar dan Singaraja. Wow, luar biasa. Bali Utara men, sampai Bali Utara gue dulu. Itu berarti lo merasakan experience sebagai seorang band gitu, berarti end to end ya, nggak cuman nyanyi. Ini tapi ada sampai road tripnya, turnya juga men. ya. Ini ada road trip, tripnya. iya. Kita bener-bener di bus loh itu selama berapa minggu tuh? 10 hari kalau nggak salah tuh. Di bus. Di bus. Anjir. Di bus kita berhenti ya pasti kalau kita nginep ya di hotel gitu kan. Iya. Itu promotornya itu jadi kita campuran antara kita promo radio, interview sama kita ada ngeband juga, Di ada cafe live-nya gitu. juga. Nggak, waktu itu pernah kayak di alun-alun di Solo tuh di mana. Oke, Terus pernah juga yang live sambil main sambil wawancara dia tuh pas waktu di Bali kayak gitu. Oh, tapi kalau road trip nih ya, yang gua nonton film-film kan nih kayak ridersnya apa sih Kak kalau cewek-cewek gitu Kak? Nah karena kita kan bisa dibilang kan kita baru ini nih artis baru undernya si Slang nih, karena sebenarnya kan tetap aja bintang utamanya Slang dong. Betul. Kita ini kayak featuring atau Featuringnya enggak band pertama ya. band pertamanya Wah, gitu kan, Opening band gitu atau ya. enggak emang bawa band baru nih Iya. undernya Slang nih gitu. Jadi kita yang ada riders, yang ada riders pasti Slang bukan kita. Oh, Kita mah ngikut aja. Tapi ngikut ridersnya Slang berarti. Ya, gitu. Berarti ini sekalian sama Slang juga manggung. Jadi kalau Oke. ada Slang main ya kita juga main. Jadi kita kayak jadi kayak ini adik kita nih kayak intinya kayak gitu. Lucu juga ya. Iya, unik sih. Kita karena kalau misalnya gue baca di Google ya, itu yang biasanya band cewek itu dikenal dan sampai sekarang pun orang masih aware gitu. Mungkin kalau pendengar Kota Masuk ini ada yang kita bilang Traksap Lunatic ya, nggak tahu ada nama Lunaticnya betul. ya. Itu mungkin ada orang yang pernah, gue pernah dengerin nih. Iya. Itu minimal pernah muncul di MTV, karena ada musik videonya, bro. Oke. Iya. Tapi Lunatic sendiri, sorry Kak. Tadi kan tracks up-nya kan udah ketahuan dari nama-nama kan. Lunatic ini kenapa bisa diambil kata lunaticnya? Lunatic sebenarnya kayak nama panjangnya gitu ya. Oh. Nama pendeknya Traksap gitu, panjangnya Traksap Lunatic. Kenapa Lunatic? Emang kita ada dari Lunatic aja menurut gue pada zaman itu. Itu kan waras ya artinya ya. Tidak waras. Gak, gue kira kan itu kan zaman-zaman Sailor Moon kan kucingnya namanya Luna kan. Iya dong. Kalau itu lucu, kalau ini Itu nggak lucu. lucu. Emang Lunatic kan kita berpikir kita anak SMP gila juga ya. Kita ngeband, Iya, orang-orang SMP pada loh. ngapain, pada liburan gitu. Iya, Setiap iya. naik-naikan kita ngeband, kita promotor, kita rekaman. Tapi Kayak ngebagi gitu-gitu. waktu antara sekolah sama ngeband taruhlah 2 minggu lah ya di jalan. Itu gimana cara ngebaginya Kak? Kan ini pas liburan naik-naikan kan sebulan tuh biasanya udah zaman dulu itu kan. 1 bulan. 1 bulan Iya, gitu. iya, iya. Naik-naikan ya udah, terus kalau misalnya kita pernah juga, tapi gue nggak ikut waktu itu, gue lagi kenapa, pokoknya ada juga yang tur ke Jawa Barat. Nah itu tuh di luar liburan sekolah tuh, tapi ambilnya weekend berarti. Karena kan Jawa Barat paling cuma ke Bandung, lo bisa Iya. semalam gitu. Iya. Dan kalau pas ngeband nih yang
Jawa Bali nih Kak. Iya. Ada nggak sih yang kan penontonnya slang kan mayoritas kan maskulin dong. Betul. Jarang lah Iya. yang cewek ada, Iya, tapi kan iya. nah tapi kan pas cewek-cewek manggung gitu ya. Iya. Ada nggak sih kayak digoda-godain atau enggak? Zaman dulu mungkin istilahnya bukan catcalling Iya, ya, tapi kan iya. hai gitu, Iya. apa kabar adek-adek gitu. Kenalan Adik tuh, gitu. kenalan. Kenalan gitu. Ada nggak Iya. sih Kak? Ada pasti. Ada ya? Cuman kenapa namanya kita lunatik, kita bodo amat gitu. Oh gitu? Iya. Kita tuh kita nggak gampang takut, emang bisa dibilang malah cenderung berani ya untuk umur segitu ya, Iya, pada iya, iya, tahun iya. segitu ya. Apalagi kan belum ada sosial media kan? Nggak ada sosial media, jadi catcalling mah ada aja, cuman Biasa aja. lebih ke bodo amat. Apa sih, paling cuman gitu doang. Cuman kalau gitu. kalau slang kan kita tahu nih dia pakai bajunya kan pasti kan entah jeans ya rock and roll Iya, banget lah iya. kayak Rolling Stone gitu baju-bajunya. Iya. Nah, tapi kalau Kak Putri sendiri kostumnya gimana tuh Kak waktu pas manggung Lunatik itu? Nah, kita ini berlima ini karakternya beda-beda. Ada yang girly banget, ada yang tomboy kayak gue, ada yang gayanya emang agak metal banget gitu. Jadi ya udah dengan karakternya masing-masing aja. Berarti bukan kayak nih kalau kita ngomong bangun Theater of Mind-nya nih ya. Iya. Berarti bukan kayak JKT48 yang seragamnya sama dong. Enggak. Bukan dong. Enggak. Berarti ini gerak bebas aja dong. Bebas, karena dari dulu juga kita nggak mau namanya dibatasin. Kita juga dulu bikin lirik anak ABG umur segitu sesukai kita aja. Berarti itu lirik bikin sendiri Kak? Bikin sendiri, Kompos musiknya juga semua ngulik-ngulik sendiri. Gila. Itu satu album tadi berapa lama Kak produksinya Kak? 1,5 bulan. Buset, ngebagi waktu SMP loh. Berarti habis pulang sekolah gitu rekaman? Enggak, pas liburan kan. Oh pas liburan Iya. pokoknya semuanya dimaksimalin. Maksimalin gitu. Gila ini produktif banget. Setahu gue sih anak SMP zaman itu sih ke Jogja sama keluarga. Studi Iya, ini kelas ke ya? Jogja Studi juga, kelas. tapi promotor. Tapi manggung main sama slang. Gimana nggak keren? Iya. Tapi dulu juga kita waktu SMA kan juga album udah keluar, kita kan juga manggung sendiri ya. Kita nggak melulu bareng sama slang, kan cuman kita sama slang biasanya cuman promotor doang. Oke. Selanjutnya kita weekend kita selalu di pensi-pensi. Dan ntar dulu ada di PL Fair. Oh, sempet di PL Fair? Oh sering. Tetap Bukan aktif sering juga ya? sih. Sekali apa 2 kali kita manggung. Itu kan cowok-cowok semua. Iya rata-rata. Iya kan? Iya iya zaman-zaman itu. Gonzaga, terus di pensi-pensi lah kita tuh suka manggung dulu. Tapi Gitu. kalau gue sih belum pernah lihat sih Nick. Iya. Zaman-zaman pensi Belum. itu yang cewek-cewek semua belum. Oke, iya. Cuman kalau gue ngebayangin tadi Theater of Mind-nya gila ya. Ini berarti ada cewek-cewek yang girly, ada yang tomboy ya kan. Bawa lagu-lagunya kayak Rage Against the Machine. Wah gokil juga sih. Iya. Ya gitu. Dan itu sampai tahun berapa Kak? Kita terakhir manggung itu tahun 2000. Berarti udah nyaris 6 tahun. 6 tahun. Dari 94. Iya. 6 Berarti tahun. 6 aktif-aktifnya tuh kita selama kurang lebih 5-6 tahun. Kenapa udah nggak manggung lagi di saat tahun 2000-an itu? Semua udah sibuk kuliah. Oh. Sibuk kuliah terus kan pada nikah, punya anak gitu. Ya udah sampai sekarang kita pernah waktu itu pas udah pada punya anak semua, kecuali gue belum, kita pernah latihan sih sekali cuma buat seseruan doang. Oh, kayak reuni gitu Kak? Ya reuni aja buat kangen-kangenan aja. Tapi emang beberapa ada teman-teman yang memang dari dulu udah sering dengerin atau enggak yang bareng kita juga sebelumnya banyak yang nawarin, lo nggak mau ya reuni, ntar gue bikinin deh. Gitu. Cuman kan ya itu dia, nyalinya juga mungkin udah gak kayak dulu ya gitu. Iya. Terus itu lagu-lagunya hak ciptanya gimana tuh Kak? Kalau misalnya kan kelasnya indie ya, bukan label major ya istilahnya ya. Kalau si Potlot 14 itu juga dulu kayaknya tuh masuknya indie ya, bukan major sih. Tapi sebetulnya niatnya major sih. Gitu. Bukan kalau apa namanya, kan emang ada manajemennya juga, ada budgetnya juga segala macam, itu sih kategorinya sebenarnya major ya. Nah, itu tadi kan kita sama-sama waktu masih muda ya, udah lama banget, kita juga nggak tahu tuh sebetulnya jadinya hak ciptanya kemana gitu loh. Apakah ke artisnya kah? Karena toh juga sekarang lo nggak bisa nemuin lagu gue di Spotify, nggak ada. Karena yang punya masternya tuh pasti si Potlot 14 bukan kita. Thank God akhirnya ada orang yang mengupload videonya dan si lagu-lagunya itu di YouTube. Oke. Nah, gue tuh akhirnya bisa menemu jejak lagu tuh di situ. Cuma nggak ada niat yang kan kalau zaman sekarang kan banyak nih kayak Superglad dia kan mengupload lagi di Spotify album-album lamanya ya kan. Ya ibaratnya ya bukan untuk nyari komersilnya lah, tapi lebih karena nostalgianya. Itu ada sih Kak keinginan sama teman-teman di Lunatik itu? Ada. Gue sempat ngobrol sama sahabat-sahabat gue di band ini, gue pengen nge-tracing sih, kita pengen nge-tracing ini rekaman masternya di mana, kalau kita bisa nyari atau kita
mungkin beli atau gimana mau kita rapihin lagi, mau mungkin kita rilis atau mastering lagi gitu. Itu sebenarnya lebih buat archive kita aja sih. Betul. Belum kepikiran untuk dijual komersil atau gimana, yang penting buat archive kita aja gitu loh. Buat anak cucu, say. Bener. Buat ini CV di kantor. CV di kantor. Nanti kalau mau promosi jabatan kamu prestasinya apa? Weh, Jawa Bali bos, Jawa Bali. Ntar gue ditaruh di cabang Jawa gitu kan, bisa jadi gara-gara ini. Ya kan? Oke, thank you Kapus buat ceritanya ya tentang yang Traxap Lunatic, menarik untuk kita kulik. Nah ini sekarang mau flash forward ya ke sekarang nih. Jadi kan gue kan follow Kak Putri nih di Instagram kan. Dan 2 tahun lalu di 2019 itu sempat Kak Putri tuh posting ada namanya 13 ton besi. Wah apa nih 13 ton besi? Gue kira kan kayak perusahaan atau apa jualan bahan bangunan ya. Besi bekas. Iya. Apalagi nih kan yang gue apalagi posting nih. Nah ternyata ini kan bandnya Kak Putri nih. Nah boleh cerita nggak ini 13 ton besi ini filosofinya apa? Terus Kak Putri di situ sebagai apa? Kemudian apa aja yang udah dilakukan? Apakah udah bikin single? Apakah udah bikin album gitu? Oke, jadi sekitar tahun berapa ya? 2017 atau 2018 deh kalau nggak salah. Itu 2018. Gue diajakin salah satu teman lama gue. Dia itu gue udah teman-teman dia udah lama banget, sama-sama dulu ngebandnya juga barengan-barengan juga. Dia tiba-tiba kontak gue, dia nanya, "Lu masih mau ngeband gak sih?" Mau aja gue. Ini gue udah punya lagu, dia punya materi. Ini alirannya kayak gini, ini kayak gini, lu coba dengerin deh. Oh boleh nih. Tapi lo main bass ya? Kan gue dulu main gitar ya di Traxap. Oh ya boleh. Gue juga udah lama gak main gitar gitu, pasti kaku lagi. Lo lah yang pada jago-jago lah yang main gitar, gue main bass aja. Ya udah, dari situ gue diajakin sama teman gue itu. Terus gue dikenalin sama personil yang lain juga yang gue baru kenal. Terus ya udah, akhirnya kita dulu pas ngeband, kita ini yuk, bisa kita nyari duit tuh dari sini yuk gitu. Oh ya udah boleh. Kita karena semua pekerja kantoran, ya udah itu tadi kita ngebagi waktunya, setiap weekend kita pasti latihan. Minimal 2 jam. Goalnya apa? Goalnya kita mau rekaman nih. Oh ya udah. Akhirnya kita rekaman biaya sendiri. Kalau ini benar-benar independen nih, benar-benar biaya sendiri, kantong sendiri, gitu kan. Benar-benar nggak ada bantuan investor atau apapun. Ya udah kita rekaman. Berapa lagu itu sempatnya 4 lagu kalau nggak salah deh, gue lupa 4 lagu, tapi akhirnya yang single keluar tuh itu yang judulnya Sesak Terkepal itu tuh tahun 2019. Ini namanya sangat kantor sekali loh. Nah, ini kantor sekali, makanya gue tadi tuh pas Kak Putri jelasin nih, Nick, rata-rata pemainnya udah bekerja, budak korporat dong. Lagunya Sesak Terkepal. Gue tadi dari rumah gue di Tangerang ke Kuningan sini nih dengerin lagu itu. Ini memang keras sih hidup ini sih. Karena lirik-liriknya juga kan lebih ke arah keresahan ya kayak. Dan gue juga ngelihat viewersnya di YouTube ya memang baru 1.500, cuman dari videonya juga di serius, digarap. Terus gue juga ngelihat logonya juga imut sekali ya kan. Biasanya anjing di bawah, ini anjingnya ngegonggong bentuknya ya kan. Pakai rantai tajam-tajam lagi di leher. Bener-bener korporat kan. Corporate slave. Wih, kelihatan enggak? Itu kan dari gua ya, dari gua. Makanya gua pas dengerin memang ini kan kayak kalau di zaman-zaman sekarang kan kayak gua dengerin Seringai, The Brandas zaman dulu. Hampir-hampir sama nih Kak. Alirannya lah ya. Maksudnya tentang keresahan-keresahan yang ada di kantor, dan kenapa baru cuman 1, enggak yang sisa yang lain kenapa enggak dikeluarin lagi Kak? Gue mau klarifikasi nih, bukan keresahan di kantor. Oh bukan. Bukan itu ya. Ngarahin nggak ke situ. Itu karena lebih ke. Gue udah bebas. Kalau gue udah bebas. Enggak, itu lebih ke keresahan lagu-lagu di 13 ton besi itu yang bikin emang teman gue, lirik musik tuh teman gue bikin. Jadi lebih kayak keresahan lo secara individu. Sama masyarakat. Itu sebetulnya lebih ke keresahan individu menurut gue. Terus 13 ton besi juga yang bikin juga teman gue namanya. Kenapa nama itu? Ini lucu ceritanya. Jadi suatu saat dia baca di koran ada artikel seorang buruh di Cina kalau nggak salah tertimpa besi seberat 13 ton. Waduh. Terus? Ya udah dia besi 13 ton besi, udah nama bandnya ini aja. As simple as that. Jadi cuma dari berita di Cuma Cina. dari berita doang, dan itu kerekam ke otak. Udah ini aja nama bandnya gitu. Karena ini kalau di search di Google atau di YouTube lebih banyak ke Tuan 13. Iya. Nah pas ke 13 ton besi 3 sama belasnya harus digabung. Iya.
Ya kan? Betul. 3 sama belasnya harus digabung, guys. Terus baru lo tulis besi. Iya. Abis itu jangan lo tulis jual besi. Iya, Nanti keluarnya lagi yang keluarnya lain. bangunan gitu. Jadi itu dari berita dan jadi nama band nih sekarang. Iya, Kak. betul. Kalau logonya kenapa anjing imut itu, Kak? Sebetulnya itu juga idenya dulu manajer kita ya. Kan yang bikin desainnya itu kan ada salah satu ilustrator terbaik Jakarta lah, namanya Anggareza. Dia juga sempat bikin Seringai juga tuh kan, sama beberapa band-band di Jakarta. Nah ya udah dia yang brainstorming sama manajer kita sama salah satu personil kita, mainnya tuh pokoknya logonya tuh pengen nuansanya begini. Warnanya begini. Kenapa sih anjing itu, nanti anjing ini turunannya desainnya bisa jadi ini. Lo kalau bendera cuman bisa kepala dia doang atau apa gitu. Pikirannya biasa lah. Dipikirin sampai sana ya Kak? Iya, karena salah satu personel orang agensi. Jadi udah kepikirannya tuh panjang, udah. Lo kalau ngeliat di IG-nya juga Nick, itu udah kebagi dua antara untuk band sama untuk merchandise. Iya. Udah niat gitu. Parah. Emang konsepnya karena semuanya kan pekerja kantoran, ada yang orang agensi, orang corporate, orang apa, sampai ada yang emang orang pabrik. Itu udah semua di ilmu-ilmu yang ada di kantor dipakai, manajemennya gimana, lo kalau mau logo ini gimana gitu. Lo jangan nanya vendornya siapa ya. Lo jangan nanya vendornya. Lo jangan nanya visibilis tadinya ke gue ya. Aku nggak nanya. Gitu. Oke. Gitu. Tapi tadi Kak, kenapa baru satu? Kan tadi dari rekaman 4. Kenapa baru satu yang keluar? Kan tuh single pertama itu plus video itu keluar pas kita lagi promo-promonya, terus pandemi. Oh, 2019. Awal akhir kan ya? Akhir, terus kan kita rencananya tuh lanjut 2020 Maret single kedua keluar. Kita udah konsepin, kita bikin bener-bener album launch party ya. Kita udah mikirin sampai kita mau ada rilis partinya di bulan Maret, itu ntar single keberapa turut sampai 6 bulan ke depan pandemi. Dari situ udah buyar semua. Terus juga kayak selama pandemi orang itu udah mikirin sendiri-sendiri gitu. Kita juga nggak berani ketemu, nggak berani latihan, nggak berani apa, ya udah kita akhirnya dari situ kita ya udahlah vakum dulu. Kita juga nggak mau maksain, kita nggak mau juga misalnya kayak lo online streaming gitu, main sendiri-sendiri pisah-pisah, enggak deh. Gitu. Iya, nggak seru juga sih ya kita dengerin live stream tapi nggak ada suara penontonnya. Iya. Jadi dari situ kita ya udah, berarti selama pandemi ini juga kita ya udah vakum dulu gitu. Oke. Nick, ada yang lu masih tanya nggak? Iya, nah maksudnya ini kan musik indie kan dulu ada masanya ya, dan ada komunitasnya lah, sama kayak waktu dulu. Gue kan gede di Surabaya, dan pada saat itu tuh ada beberapa band indie yang sempat melejit jadi kayak seperti Changcuters, kemudian Gunat Electric. Gue nggak tahu definisinya tuh indie apa enggak, cuman dulu di masa gue tuh Gunat Electric cukup terkenal gitu kan. Nah sekarang ini kan banyak artis yang bikin single gitu kan, terus berharap itu jadi booming ya, dipromokan lah di Spotify, di radio gitu. Nah sebenarnya musik indie sendiri tuh masih ada prospeknya nggak sih, Kak Puts? Oh sangat. Justru sekarang ini lo mau apa aja kan mudah. Lo rekaman digital aja bisa, nggak perlu analog kayak gue zaman dulu. Walaupun gue kemarin yang 13 tahun besi juga tetap gue rekamannya juga ke studio sih. Cuma lo kok bener-bener cuma pakai komputer aja nih kayak sekarang kan udah bisa lo bikin musik. Sekarang justru menurut gue jauh lebih mudah. Lo platformnya ada, lo mau promosi nggak pakai hard copy, soft copy doang, lo lewat Spotify, Deezer, segala macam lo bisa. Bisa lewat YouTube juga ya. Iya, lo mau ngiklanin tinggal bayar. Iya sih, semudah itu gitu loh. Jadi ya sekarang sih pasti harusnya jauh lebih banyak pada zaman dulu gitu. Dan tadi sini kalau dari cerita Kaput ya, ini kan karena pandemi aja. Sebenarnya kan kalau yang sekarang nih Kak, gue memang pas dengerin 13 ton besi itu, kalau di YouTube memang ada keterbatasan ya. Karena kan nggak bisa gue ya sambil nyetir nyantai gitu loh. Ya kenapa belum ada di Spotify, mungkin karena nunggu semuanya atau gimana? Sempat ada di Spotify justru kita tuh pertama tuh ada di Spotify sama ada di mana gitu, gue lupa. Nah sekarang gue nggak tahu nih apakah agregator gue itu perlu memperpanjang kayaknya lagu itu atau enggak. Nah itu karena belum keperpanjang jadi ke take out, adanya makanya cuma yang remix aja kan. Dulu awalnya kita launching tuh di Spotify. Oh launchingnya di Spotify. Sama Spotify. Dan gigsnya dulu berapa kali Kak? Waktu tahun 2019 itu sesak terkepal ya kalau dibilang ya? Sesak terkepal. Oh maksudnya kita manggung. Manggung berapa kali? Udah
kita untuk ukuran band baru dulu tuh lumayan sih. Dalam sebulan tuh at least gue ada 2 kali manggung lah gitu. Untuk weekend ya, kan kita ngambil cuma weekend. Iya dong. Iya dong. Kalau weekdays kan masa sambil Aduh. meeting. Ini kalau weekdays tuh pernah sekali kita tuh jam pulang kantor malam banget itu, tapi jadi nggak Jadi tepar ya, nggak tepar maksimal. jadinya. Iya, Lo iya, jalanan macet nggak maksimal gitu. Ya moodnya jadinya. juga udah beda lah. Moodnya, lo mood abis lo capek, lo mesti ini kan lo harus total ya gitu kan. Iya. Gue udah kebegambar sih kalau kayak Dan lo jalanan Jakarta kayak apa gitu kan. Jadi lancar sekali zaman itu. lancar banget gitu kan. Nah terus ya udah kita juga dulu pernah manggung di Jakarta Fair 2 tahun berturut-turut kita manggung di Jakarta Fair. Udah oke dong sebenarnya untuk awal-awal ya. Iya untuk awal-awal sih bisa dibilang lumayan banyak kita. Pernah manggung di Kickfest Bandung juga. Wow. Gitu. Untuk ukuran periode yang cukup singkat sih lumayan lah kita tuh. Dan untuk 2022 nih Kak, maksudnya ada rencana nggak sih Kak Putri dengan band Kakak untuk apa sih yang akan dijalankan di tahun 2022 ini? Jujur sih untuk kedepannya kita belum ngebahas lagi ya, gitu karena kan sekarang ini baru mulai pulih lagi ya, Yes. gitu kita belum mikirin mau kedepannya lagi gimana lagi, atau apakah formnya mau sama, atau mau formnya beda, atau mau ganti nama, nah itu masih belum diobrolin lagi. Iya. Gitu. Sebenarnya udah bagus sih Kapus, tinggal diterusin aja. Mungkin bisa satu waktu, yuk kumpul lagi, Iya, terus kita obrolin lagi konsepnya benar. segala macem. Terus ya udah nanti saya sama Bang Moses siap untuk mempromosikan. Pasti dong, pasti di Iya sini kita dong bisa diundang. ngundang ini men, bandnya Kak Putri. Iya dong, harus. Tapi dia nggak dong. bakal nambah tonase kok. Dia tetap 13 ton aja. Enggak 13,2 ton enggak Iya. Nik. Jadi dia cuma tetap 13 ton aja. Iya gitu. Oke, kawan-kawan, thanks Kaput udah dengerin. Thank you, Kak udah Put. datang juga Thank ya you. kan. Salam buat teman-teman di 13 ton besi. Semoga lancar ya kan, dan Amin. tetap semangat Kak. Amin. Siap. Ditunggu karya selanjutnya Kak Putri. Thank you Moses.